Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Bu Wiji dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang puisi lama, yaitu ada pantun, gurindam, syair, masih ingat ya? Nah, pada pembelajaran berikutnya masih tentang sastra lama, tetapi kita membahas mengenai prosa lama. Prosa lama diantaranya masih ingat apa saja? Ya, ada fabel, ada legenda, ada sage, ada mite, dan ada hikayat. Namun pada pembelajaran ini kita fokuskan pada fabel. Setelah pembelajaran ini nanti diharapkan kalian mampu mengidentifikasi informasi tentang fabel, kemudian mampu menceritakan kembali isi fabel, dan yang ketiga adalah mampu menelaah struktur dan kebahasaan fabel. Mengidentifikasi fabel yaitu kalian mampu memahami pengertian fabel. Pengertian fabel Ibu yakin kalian sudah pernah dengar ya. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang bisa berperilaku seperti manusia. Sehingga fabel merupakan jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Itu pengertian fabel. Jadi intinya ceritanya para binatang begitu ya, yang bisa berperilaku seperti manusia. Kemudian ciri-ciri fabel apa? Yang pertama otomatis ya, tokohnya para binatang. Kemudian perwatakan tokoh seperti perwatakan manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang dapat berbicara seperti manusia. Alur atau rangkaian cerita menunjukkan kejadian sebab akibat. Yang kelima, latar dalam fabel biasanya berupa latar alam. Dan bahasa yang digunakan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Kemudian jenis-jenis fabel. Jenis-jenis fabel itu ada dua, fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami itu apa? Fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Sedangkan fabel adaptasi yaitu fabel yang memberikan watak tokohnya dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Kalau pada fabel alami misalnya kura-kura dilambangkan dengan tokoh yang lamban, tapi kalau pada fabel adaptasi adalah kura-kura bisa gesit. Kalau fabel alami misalnya latarnya adalah di hutan, tapi kalau fabel adaptasi bisa latarnya di kota. Itu jenis-jenis fabel alami dan fabel adaptasi. Setelah mampu mengidentifikasi, kalian diharapkan nanti menceritakan kembali isi fabel. Caranya bagaimana? Satu, pertama kalian harus membaca secara keseluruhan isi cerita. Setelah dibaca, kalian mencatat tokoh dan penokohan. Tokohnya di situ siapa saja, kemudian perwatakannya atau penokohannya bagaimana. Ada kancil misalnya, penokohannya seperti apa, cerdas atau licik dan sebagainya. Kemudian mencatat latarnya di mana? Latar tempat misalnya di hutan atau di tepi sungai. Latar waktunya siang hari. Suasananya misalnya sangat sepi misalnya, suasananya sepi atau menakutkan atau menyeramkan dan sebagainya, itu adalah latar. Kemudian mencatat alur cerita, alur maju atau alur mundur ya, atau alur campuran, tapi biasanya pada fabel biasanya alurnya adalah alur maju. Kemudian mencatat gagasan pokok cerita. Setelah itu nanti digabung jadi satu, kalian nanti bisa menceritakan kembali isi fabel. Tentang apa ceritanya, judulnya apa begitu. Berikutnya adalah struktur fabel. Kalian di sana bisa memahami tentang struktur fabel. Apa saja strukturnya? Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi itu adalah bagian pendahuluan, pengenalan tokoh, pengenalan latar,
dan sebagainya, itu pada bagian orientasi. Kemudian ketika sudah mulai muncul permasalahan, itu pada bagian komplikasi. Ada permasalahan apa antara tokoh itu? Kancil dan buaya misalnya. Ada permasalahan muncul apa di situ? Oh, Kancil ingin menyeberang sungai tetapi tidak bisa, di sana ada buaya. Nah, di situ sudah mulai muncul komplikasi. Resolusi adalah penyelesaian permasalahan antar tokoh tadi. Penyelesaiannya bagaimana? Kancil ternyata bisa menyeberangi sungai dengan jasa dari para buaya yang disuruh jejer berbaris-baris itu ya, antara tepi satu sungai ke tepi yang sebelahnya lah di sana. Itu penyelesaiannya. Kemudian koda di sini adalah amanat atau pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Kalau cerita tadi Kancil dan buaya tadi, oh ternyata Kancil itu licik sekali yang memanfaatkan buaya agar dia dapat menyeberang, boleh atau tidak. Nah, di situ adalah ada pesan moral di sana dari cerita Kancil dan buaya itu pada koda. Jadi struktur fabel ada 4: orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Setelah memahami strukturnya, kita memahami tentang kaidah kebahasanya. Pada kaidah kebahasaan sering dijumpai pada teks-teks fabel itu ada kata kerja banyak sekali, kemudian kata sandang. Kata sandang di sini ada kata sandang si dan sang. Misalnya contoh, ada kalian menemukan dalam teks cerita si Kancil, sang buaya, atau sang harimau, dan sebagainya. Itu berarti penggunaan kata sandang. Kemudian di sana juga sering ditemui keterangan tempat dan keterangan waktu. Di hutan, di tepi sungai, di padang rumput dan sebagainya. Waktunya pagi, siang, sore. Nah, itu adalah sering ditemui keterangan waktu dan tempat. Penggunaan kata hubung, konjungsi. Karena ini berupa cerita, rangkaian cerita, maka biasanya sering sekali kalian temui kata-kata lalu, kemudian, dan akhirnya. Itu pada fabel, teks fabel biasanya seperti itu. Kemudian karena ini biasanya menggunakan, kalau dilihat dari ciri-ciri tadi adalah bahasa sehari-hari, maka di sini ada kalimat langsung dan tidak langsung karena berupa percakapan. Percakapan itu adalah kalimat langsung. Kalau menceritakan kembali dari percakapan tadi berarti termasuk kalimat tidak langsung. Kancil berkata apa misalnya? Buaya, kamu sedang apa? Itu berarti kalimat langsung, ada tanda petiknya, ada tanda tanyanya, itu berarti masuk kalimat langsung. Itu ya anak-anak, pembahasan ini Ibu menjelaskannya mungkin terlalu cepat. Mudah-mudahan kalian nanti bisa membaca-baca lagi sih untuk pemahaman lebih lanjut tentang materi hari ini. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian selalu semangat dalam belajar. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.